Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sama kali ini, saya akan mengisi materi tentang berpikir kritis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Feli Amalia, biasa dipanggil Bu Feli. Di sini saya mengajar matematika wajib. Nah, apa sih berpikir kritis itu? Berpikir kritis adalah konsep untuk merespon suatu pemikiran atau teorema yang kita terima. Respon tersebut melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis dan objektif. Berpikir kritis. Kritis itu berbeda dengan kritik. Kalau kritik adalah menilai tanpa dasar kepada suatu karya dari orang lain. Nah, istilah Jawanya itu maido. Nah, itu beda sekali dengan berpikir kritis. Misalnya, di sini saya ambil contoh. Kalau kita hidup di negara Indonesia, di mana negara Indonesia ini adalah negara demokrasi, kita diberi kebebasan untuk melakukan atau menyampaikan pendapat kita dimanapun dan kapanpun. Nah, kita juga dapat menerima informasi sangat mudah karena ada media, teknologi, dan informasi yang sudah berkembang sekarang ini. Namun, ada sisi negatifnya. Kita tidak bisa menyaring apa berita ataupun informasi yang kita terima. Kita bisa terserang hoax, kita bisa terserang propaganda maupun fitnah. Nah, di sini peran kita sebagai pelajar supaya kita berpikir kritis, yaitu supaya kita tidak termakan atau tertipu oleh berita-berita palsu, tidak termakan hoax, tidak termakan propaganda. Misalnya, di sini ada artikel yang menyebutkan bahwa kalung eukaliptus Kementan segera diproduksi massal. Pemerintah menyatakan kalung eukaliptus yang diklaim bisa membunuh virus corona siap diproduksi massal dalam waktu dekat. Ini setelah saya baca sampai akhir. Ingat, kalau dapat berita atau apapun jangan dibaca judulnya saja, karena judul sekarang itu tidak menginterpretasi isinya. Jadi kita harus benar-benar menyerap apa yang dimaksud dalam isinya. Di sini setelah saya baca, ada yang menyebutkan bahwa produksi untuk inhaler dan roll-on akan siap akhir bulan Juli, sementara kalung pada bulan Agustus. Produk ini belum melalui uji klinis karena uji klinis harus dilakukan oleh tim dokter, di mana untuk kasus uji klinis harus diketuai oleh dokter spesialis paru. Ini diutarakan oleh Kepala Bidang Litbang Pertanian Kementan, yaitu Fajri Dufri, saat konferensi pers secara daring pada Senin 6 Juli 2020. Menurut saya, apa yang diambil oleh Kementan atau langkah yang diambil oleh Kementan ini kurang efektif. Karena pertama, eukaliptus sendiri itu yang kita tahu adalah produk kayu putih. Sementara kalau memang kayu putih itu benar-benar mampu membunuh virus corona, kenapa tidak kita memakai produk kayu putih yang sudah beredar sekarang ini? Iya kan? Nah, produk eukaliptus atau produk kayu putih yang sudah beredar sekarang ini, setahu saya itu hanya bisa membantu meredakan gatal-gatal yang disebabkan oleh serangga atau nyamuk, belum bisa membunuh yang namanya virus. Kenapa Kementan akan memproduksi secara massal produk ini? Kalau memang mau memproduksi secara massal, bukankah ini hanya sebagai produk kayu putih dengan merek baru yang dikeluarkan oleh Kementan kemudian dipasarkan ke masyarakat? Apakah ini tidak membuang-buang anggaran negara? Kemudian disebutkan juga bahwa produk ini belum melalui uji klinis. Ini pertanyaan yang sangat besar sekali. Kenapa produk yang belum diuji kliniskan atau belum diujikan itu harus diproduksi secara massal? Kan apa-apaan begitu. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan oleh Kementan tidak efektif. Jadi mohon maaf, kalau memang sudah ada jurnal ilmiah yang mengatakan bahwa eukaliptus mampu menangkal virus, silahkan diproduksi. Tapi kalau memang belum, sepertinya langkah yang Anda ambil kurang efektif atau kurang bijak. Menurut saya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi sekarang tugas kalian, nanti saya akan memberi beberapa artikel, silahkan kalian coba untuk berpikir kritis tentang artikel-artikel yang akan saya berikan nanti. Durasinya
kira-kira 1 menit. Nanti untuk video yang terbaik menurut kami akan kami berikan kuota sebesar berapa panitia? Oh, masih rahasia, tunggu saja. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.